Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apapun ketetapan Allah yang maha sempurna, yang maha adil, yang telah tertulis untuk diri kita masing-masing. Ada yang hari ini mendapatkan kemudahan, terus dimudahkan segala urusannya. Ada pula yang hari ini masih mendapatkan ujian, hidupnya terus mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Ada yang sehat walafiat, baik itu merasa ataupun memang sesuai dengan hasil check up. Ada yang sebenarnya sehat tapi perasaannya nggak sehat. Ibu-ibu yang sehat apa yang perasaannya yang nggak sehat? Sehat sak perasaannya gitu. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang kita sehat tapi perasaan nggak enak. Kajenge maem niku kok sawangane kok mari ngene, kok gek gandang loro di maem niku kok ya opo gak di maem niku ya opo, itu perasaan. Nah ini yang kadang-kadang saya penjenengan tetap menghadapi itu. Bahkan baik dan buruk itu senantiasa ada. Karena di surah Al-Anbiya ke-21 ayat 35 kita diingatkan bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita dalam hidup ini akan selalu menjumpai baik dan buruk. Kalau melihat orang itu kadang dilihat benar dan salahnya itu mesti berdampingan. Kadang-kadang keliru sama tidak keliru itu selalu ada. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kapan kita mendapatkan baik, kapan kita mendapatkan buruk, asal kita tetap punya iman, kullun lahu khair, kata Nabi SAW. Tetap kita akan berujung berakhir dengan kebaikan. Kapan kita mendapatkan baik itu dapat baik, bila mana kebaikan itu kita hadapi dengan rasa syukur. Maka siapapun akan mengajak, mari Bapak Ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah. Walaupun hari ini yang Yun Sewu melihat kacang itu langsung dihabiskan sambil dengarkan pengajian, tidak ngurus besok bisa jalan apa ndak, pokoknya salah disuguhi kacang. Kan sing penting mangan loro gak mangan enak mana kan ini, Masya Allah itu kan. Tapi kadang-kadang suatu saat kebaikan keburukan yang kita dapatkan ternyata juga akan berujung berakhir kebaikan. Kapan itu bila dihadapi dengan iman? In asobahu dharra sabara fakana khairun lahu. Kalau kita mendapatkan keburukan kemudian kita sabar. Hari ini saya jenengan diuji oleh Allah kesabarannya. Hari ini kita sedang menghadapi fitnah akhir zaman. Fitnah yang bisa jadi beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita tidak pernah menduga, kita tidak pernah mengira, bahwa nanti disangka. Hari ini orang yang sehat itu disebut sakit. Masih kenal dengan OTG ya? Apa itu OTG? Sakit apa sehat? Loh kan beda. OTG ini ku sakit apa sehat? Loh, pantas ngomong sehat, betul sakit. Inilah
yang saya jangan tidak usah diperdebatkan, tidak usah dibingungkan. Ini akhir zaman, sudah kita terima. Inilah yang kemudian bahasa saya jenengan perlu penguatan imun dan iman tadi. Hadirin sekalian rahmat Allah, salat dan salam semoga tetap terima kepada Nabi SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat kalau sudah zaman terjadi, ya mudah-mudahan tidak seperti ini, tapi lebih parah. Pada saat menjelang munculnya Dajjal, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi juga, akan terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Allah perintahkan 1 tahun, kurang lebih terjadi 3 tahun. 1 tahun pertama Allah perintahkan air hujan tidak turun, air yang di bumi dan tumbuhannya tidak tumbuh, tidak keluar. Tahun kedua 2/3 air hujan tidak turun, air bumi dan tumbuhannya tidak tumbuh. Tepat di tahun ketiga seluruh air hujan tidak turun dan bumi pun tidak menumbuhkan tanaman dan tidak keluar air. Saat itu Nabi SAW ditanya, wahai Rasul, apa yang menjadikan kami atau kita umat Islam bisa bertahan hidup saat zaman itu tiba? Maka Nabi SAW bersabda, saat zaman itu tiba, orang berebut makanan hampir saling membunuh. Orang ingin menyelamatkan diri sendiri, sudah tidak lagi peduli dengan kondisi orang lain. Permusuhan demi permusuhan terjadi, orang saling menyelamatkan dirinya sendiri, tidak peduli, tidak perhatian dengan keselamatan orang lain. Saat itu Nabi SAW menyebutkan, hari itu seorang akan selamat dengan mengkonsumsi sebagaimana konsumsi para malaikat. Bapak Ibu, konsumsi para malaikat adalah zikir. Maka dulu guru-guru kita memesan kudu weten ingkang luwe, zikir wengi ingkang. Siapa yang kuat lapar, maka dialah yang kuat zikir lama. Dialah orang yang bisa mendapatkan kehidupan saat zaman itu tiba, di saat semua makanan sudah tidak lagi bisa didapatkan. Kata Nabi SAW, zikir konsumsi malaikat cukup akan membuatmu bertahan hidup. Kita coba bayangkan, bagaimana ketika ada makanan, semua butuh makan, tidak ada makanan kecuali ada satu orang yang pegang makanan, yang lain pada berebut. Untung ngaos niki dibagi siji-siji. Nih, kinten-kinten sing hadir 1.700. Makanannya hanya 95. Kira-kira saya jenengan milih yang kebagian apa yang tidak kebagian? Bu? Milih ya? Nah terus sing gangsal sing modern kebagian sinten? Masya Allah, Masya Allah. Sing diparingi jahe 1, sing ningali kata sinten sing kebagian? Kalau kita bahas, kita akan mengiyakan. Belum tentu kita memilih yang tidak kebagian. Ada jatah 95 yang hadir 100. Harus dikorbankan ada 5 yang tidak kebagian. Kalau itu terjadi, bisa jadi yang akan terjadi adalah 1
orang yang sudah kebagian tidak pernah memikirkan yang tidak kebagian. Barean salahin mangkane, dia tidak perhatian lagi. Yang penting dia dapatkan, dia sudah tidak peduli lagi kepada orang. Nyun sewu, hati-hati, suatu saat itu akan terjadi dan sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan akan terjadi, mungkin ada yang berpikir, kasihan ya yang 5 ini, semua kebagian kok ada yang 5 tidak kebagian. Tapi apa? Saya sendiri butuh nih, aku gak gawak mulai kok di Allah. Padahal bisa jadi jenengan hadir bapak dan ibu. Bapak ibu ada yang juga beserta anak. Satu rumah bapak ibu 2 anak, pulang bawa. Gitu kadang tidak terpikir. Engkau nih aku teko, bapak teko, ibu teko, anak teko, mulai ketok tonggo, cie. Masa wong wedok gak ngerti wong lanang, mulai nggawa jajan dhewe, bojone gak di. Berpikir negatif, berpikir sesuatu yang tidak memperhatikan saudaranya yang tadi sama-sama dalam satu majelis. Kepikiran tapi tidak bersolusi. Bisa jadi terjadi pula pada saat ada sisa 5 yang tidak kebagian, dia berusaha, ayo dibuka isinya siji-siji, ayo urungan kacangnya sampean sing tak cukup, soalnya menilai makan kacang gak iso laku. Terus enten apa sini mari? Godhong gedang apa? Akhirnya kemudian yang saya pun bagaimanapun 100 orang, andaikan makanan yang cukup ini hanya 95, gimana caranya tidak ada satupun yang tertinggal. Riwayat Imam Bukhari menyebut, ternyata kita sering mendapatkan nasihat bahwa kita ini bersaudara. Saudara kita itu satu, disatukan dengan iman. Al-mu'min akhul mu'min kal bunyan, dalam sebuah riwayat. Seorang mukmin karena imannya itu menjadi saudara yang lain. Seperti bangunan ini, ada yang tiap hari diinjak-injak, ditusuk-tusuk dengan sapu. Ada yang tiap hari ditekan-tekan, kalau nggak nyala ditekan-tekan lagi sampai nyala. Ada yang harus dipaku-paku, dan ada yang harus kena hujan, kena panas, menanggung resiko, dan ada yang sama sekali tidak terkenal kecuali dulu yang gambar dan yang bangun, yang di bawah sini. Disebutkan ya sudu ba'duhum ba'du, masing-masing punya tugas sendiri dan saling menguatkan. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak hanya iman, Islam menjadikan kita bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim satu itu saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana sikap umum kepada saudara. Nyun sewu, injing-injing enten dulur moro teng griya, ibu-ibu lagi masak tas mateng. Dulure ki ambek. Kok domare ning isu-isu dolim. Ngomongnya apa gini? Pak duwe beras. Sopo sing ngandani sampean? Kok pas mateng kok sampean? Coba kalau dengan orang yang bukan saudara. Masya Allah,
kok tepat sekali jamnya, pas mateng kok pas sampean. Ayo monggo. Itu kadang kepada orang lain, kepada saudara sendiri. Kadang-kadang kata kalimat yang keluar dari lisan ini sungguh tega. Wah, pocak isu-isu kok merini, golek utang. Isu golek utang. Kok dongaren bengi rene Pak De. Masya Allah, hati-hati. Nabi SAW sampaikan, seorang muslim karena dia membawa Islam itu saudara. Bapak Ibu, la yaghlimuhu, kata Nabi SAW. Tidak boleh mencelakai, tidak boleh berbuat dolim, tidak boleh membuat menderita, tidak boleh menganiaya. Saya jenengan disatukan oleh Allah Ta'ala menjadi seorang muslim yang bersaudara ini. Jangan mau diadu, jangan mau dipertengkarkan, jangan mau dimusuh-musuhkan. Mohon maaf, Nabi SAW menyebutkan beberapa riwayat, satu diantaranya hakul muslim alal muslim, menjadi hak seorang muslim satu didapat dari muslim yang lain. Berarti kewajiban muslim yang lain untuk saudara muslim yang satu. Satu diantaranya disebutkan situn, ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika bertemu, bermuajahah, berjumpa, mengucapkan salam. Kemudian idza da'aka fa'ajibhu, ketika diundang datang. Idza marido fa'udhu, idza atisa fahamidallah fasammithu, wa idza mata fattabi'hu. Dan beberapa yang lainnya. Ada kriteria bahwa seorang yang menyatakan diri seorang Islam harus ada sikap kepada yang lainnya. Nyun sewu, mohon maaf, kita duduk, ada seorang datang, tidak kebagian tempat duduk, kira-kira memberi kesempatan duduk, atau kita karena lebih dulu datang, kita yang menempati tempat duduk itu. Ini tidak ada di pengajian. Yang ada itu kadang-kadang ngantri kalau sama-sama periksa. Saya jenengan mau periksa gigi, giginya agak lubang, nggak sakit, tapi ngantri di tempat pasien. Periksa gigi mau ditambal, sedang tidak sakit. Ada yang satu kena duri sehingga kakinya bengkak, jalannya pakai pincang-pincang. Yang sakit gigi mempersilahkan duduk, yang pincang apa tetap duduk. Podo loro nih. Hati-hati. Belum lagi kemudian hari ini kita dihadapkan pada masa zaman di mana kita akan diadu satu sama yang lain. Pada pesannya Nabi SAW, la yaghlimuhu, dilanjutkan wala yuslimuhu, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Yun sewu, coba digerabak depan belakang kanan kiri. Hari ini saya jenengan tahu kalau ada saudara yang sedang butuh makan, kita lihat, kadang kita makan tidak kita habiskan, kadang kita makan kita pilih-pilih, kita sisakan, kita buang, tapi kita dalam kondisi tidak tahu, ternyata ada saudara yang tidak mau minta, tapi dia sangat
butuh makanan. Padahal dawuh Nabi napa? Seorang tidak disebut beriman bila mana membiarkan ada tetangga sedang tidak baik-baik saja. Wala yuslimu, jangan membiarkan saudara semuslim ini kemudian dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mohon maaf, ibu beli mukena, kira-kira beli satu atau terpikir orang lain? Merasa ngomong kok sing liyane tuku dhewe ae durung karo. Karena pikirannya pikir yang sendiri, mikirkan gimana saya, sehingga tidak pernah berpikir bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jatah hidup kita kalau satu gelas kita tuangkan ke gelas yang lain, sebelum kembali ke tempatnya itu sudah penuh. Dituangkan lagi, sebelum kembali penuh lagi. Dituangkan, terus dituangkan. Allah tidak mengizinkan kurang dari ini. Kalau saya jenengan hidup selalu memikirkan diri sendiri, kata Nabi SAW, bukan orang terbaik. Bahkan tidak hanya itu, mangkana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang dalam hidupnya ngurusi urusan hajat hidup orang lain, Nyun sewu, nanti dijak urunan, ibu-ibu, bapak-bapak monggo urunan nopo kangge nyauri utang. Enten jamaah sing kebelet utang. Nanti nek dijak ngoten pinten-pinten dos beli lho. Purun, Bu. Ora sampe utame wong. Masya Allah. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat belakang sejarah. Fa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Saya jenengan masing-masing punya karakter berbeda. Saya jenengan masing-masing punya keinginan berbeda. Latar belakang juga berbeda. Tapi ketika kita bicara iman, kita bicara Islam, kita hidup berjamaah ini, masing-masing karakter tidak boleh dikedepankan. Saya jenengan bisa beli makanan banyak, maka suatu saat saya jenengan harus pilih yang menjadi 5 yang gak kebagian tadi. Pun jenengan bagekne sing dereng kumanan, kula mboten perlu difikir. Wong kula teng mriki ngejak bojo kula, engko tak parone ambek bapake pun mboten napa-napa bagekne. Dikasih nyun sewu seragam. Ibu-ibu pengajiannya sudah punya seragam? Mbon nggih. Kok mboten didamel? Seragamnya setunggal apa kali? Tumbas dhewe napa gratis? Nek enten gratis purun? Kata sing purun. Kinten-kinten purun sing bayar napa purun sing gratis? Wah, enten sing purun sing bayar. Kenapa demikian? Karena kita sudah terbiasa. Wong ono sing gratis lah kok. Padahal kalau kita melihat bahwa hajat hidup orang, mangkana fi hajati akhi, kalau dia memperhatikan, kalau saya nggak kebagian, saya bisa beli. Termasuk mohon maaf besok, hati-hati. Pas waktu pembagian kurban, mulai. Ternyata qadarullah yang kurban nggak kebagian jatah khusus. Yang kurban wonten jatah khusus nih. Kelewatan, yang kurban hanya dapat jatah umum, jatah jamaah. Qadarullah, tanpa ada kesengajaan, tanpa ada
sampai selesai, sampai akhir, sampai rapat evaluasi. Bu, awak dhewe korban kok dikei mek sitok. Tak kondo yo, aku coba isi. Isin lho, gak iso iki jare awak dhewe. Hake dhewe, ojo wis jam sampai selesai. Mohon maaf, tahun depan korban di sini apa enggak? Korban di sini betul. Padahal kalau dihitung, andai kan dia tidak kebagian sama sekali, bisa beli. Ini hati yang besar yang harus kula jenengan tanam. Bu, awak dhewe kok gak kebagian? Mungkin kelewatan. Kelewatan yo apa wong omahe cedek masjid. Yo bae keliru. Sama aja husnudon teman-teman to Pak. Iki paling sengaja panitia. Jenenge manungsa. Bae awak dhewe wis dikira gak butuh. Wis tak siapin freezer Pak. Jus gak apa-apa mari korban kok tak tukokno. Kepingin daging celeng atau daging tikus. Nyun kadang-kadang bisa jadi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya jangan melihat hajat hidup orang, jangan orang itu dicari kesalahannya. Wala tajassasu kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari kesalahan. Kalau toh terjadi kesalahan, maklumi bahwa kullu bani Adam khata'un. Namanya manusia itu mesti salah. Nah yo kelambine soklat surbane ireng. Salah bener? Salah. Nah yo kudunge kuning kok sandale biru. Salah. Ngira. Lah yo sarungan kok gawe kopiah. Sing mboten enten lho. Ketika orang itu dicari salahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sudah bersaudara, jangan nyari-nyari. Apalagi kesalahannya dibahas di belakang. Wala yaqtab ba'duhum. Iku wong lewat ojo rame-rame. Ya iku sing tak critakno ini. Ngerti ya sampean? Wis ojo rame-rame, wong nyedek. Masya Allah. Ini bagaimana iman dan Islam kita? Bahkan perbuatan itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarintum. Apakah kita mau memakan daging saudara kita yang sudah jadi mayat, yang sudah jadi jenazah? Kita rebus, kita bakar, kita panggang dagingnya, kita makan. Bukan itu maksudnya. Kesalahan yang tadi itu dianggap sebagaimana perilaku menjijikkan yang seperti itu. Makanya iman dan Islam bagaimana seperti tubuh yang satu, kaki yang kena duri, yang teriak mulutnya, tangan bergerak supaya mencari penawar obat supaya rasa sakit segera pulih. Hari ini saya jenengan akan digerakkan, digeser menuju sana. Padahal seorang muslim, seorang mukmin terikat persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ada yang berhak dan ada yang berkewajiban. Siapa yang sakit, kata Nabi, wajib harus untuk dijenguk. Siapa yang menjenguk orang sakit didoakan 70.000 malaikat kebaikan untuknya. Saat ini kalian yang sakit dijenguk. Loroto. Pada saat meninggal, Pak Idamata Fattabi, ketika orang itu meninggal, laksanakan
laksanakan jenazahnya, selenggarakan jenazahnya. Meninggal hari ini, Masya Allah, Bapak Ibu, tidak boleh ada takziah, tidak boleh ada kerumunan. Hari ini masing-masing itu kita akan digeser ke sana. Bahkan suatu saat, wallahu a'lam, akan terjadi apa enggak? Virus corona akan mengganas, dalam hitungan 5 detik akan menyerang orang-orang dan berjatuhan. Satu jatuh, ditolong betul, ditolong betul. Hari itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwa menjelang hari kiamat tiba, tanda-tanda besar yang akan terjadi, banyak manusia meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Dan saya jenengan kalau ada orang jatuh di jalan hari ini belum tentu langsung bisa memberikan pertolongan. Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah terjadi, sekali lagi, iman Islam jangan sampai kemudian lepas. Sehingga apa? Kewajiban kita kepada saudara, kewajiban dan sikap kita kepada orang lain, jangan sampai kemudian terkotak-kotak, terputus, terpisah-pisah hanya karena situasi dan kondisi. Andaikan semua harus mengamankan diri, iya, tapi tetap bagaimana prosedur persaudaraan ini tetap terjaga. Seorang yang meninggal, sekalipun dalam keadaan, mohon maaf, membawa virus, apakah itu tetap dimandikan atau tidak? Tetap. Kita pernah mendapatkan pelajaran, orang yang kena AIDS pun itu tidak masuk dalam kategori jenazah yang tidak dimandikan. Jenazah yang tidak dimandikan, jenazah orang yang meninggal mati syahid karena perang, meninggal mati syahid karena haji dan umroh, dan meninggal karena hangus terbakar atau terbunuh dengan termutilasi yang tidak memungkinkan. Dia sakit yang membawa virus, tetap kita selenggarakan yang sudah barang tentu dengan prosedur protokol kesehatan. Tidak kita biarkan. Kenapa? Kalau dibiarkan, maka bukan dia yang salah. Kalau kita dalam menyelenggarakan jenazah kemudian keliru, sebagaimana hak muslim dengan muslim yang lainnya, maka yang dipersalahkan adalah yang menyelenggarakan. Sama dengan bagaimana ada orang yang tidak bisa makan, bagaimana ketika ada seorang membawa makanan sedangkan yang lain tidak bisa makan. Bagaimana kira-kira semua dapat, ada sebagian yang tidak dapat. Bagaimana kira-kira ada satu punya aib, dia punya keburukan. Makanya tadi disebut di dalam doa pagi sore, dalam doa Sayyidul Istighfar, ada kata-kata a'udzubika min syarri ma sonatu. Ya Allah, saya minta perlindungan dari sisi buruk saya. Saya jenengan masing-masing punya keburukan, punya sisi buruk, punya aib. Maka kata Nabi SAW dalam lanjut riwayat tadi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Hati-hati kalau kita mempunyai iman, menjadi saudara muslim satu dengan yang lainnya, ada satu punya aib, ada satu punya kelemahan, ada satu punya keburukan, jangan gampang disebarluaskan, jangan gampang diungkap kepada yang lainnya. Bu, hati-hati. Sing lumbuk jejer jenengan iku nyolong. Pinginane ketangkep di polsek barang-barang nyolong sandal. Yang dicuri saat itu sandal, dia ketangkap, gak ngerti ceritanya. Padahal
terjadi pencurian, tapi yang ketangkap itu yang salah ambil. Ternyata setelah diproses oleh yang berwenang, hasil akhir ibu yang tertangkap ternyata dibebaskan, tidak sebagaimana yang diduga. Tapi apa boleh buat? Kabar sudah apa? Viral. Ngopo malih enten sing mutung matur-matur disebarne teng grup. Oh, tibake jamaah dhewe nyolongan. Malam ini duduk di samping kita, kula jenengan betul dompet kok kebetulan isine rada bet. Iten-iten ngoro diibu. Masya Allah. Ternyata setan itu benar-benar jahat, masuk ke dalam diri kita, nggak terasa. Orang itu ternyata salah duga. Orang itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Sudah kadung menyebar, pikiran dan persangkaan kita buruk kepada dia. Makanya Allah dan Rasul berpesan kepada kita, wa iyyakum wad-dhon. Hati-hati yang sering berprasangka buruk. Tak kira, tak sangkakno. Napa be ini? Bebek akeh teleke. Oh, nyun sewu, karena kamera bisa menipu. Nyun sewu, enten salah satu bapak-bapak pengurus dengan baju batiknya masuk ke penginapan bersamaan dengan wanita yang membawa bak tinggi, difoto. Oh, tiba-tiba mlebu masuk, sama-sama masuk, difoto. Padahal mantun-mantun situk menggo, nganan situk menggo, gara-gara sakit diedit. Mumpun moto pulau difoto, mantun-mantun dijajaraken jenengan. Wah, tiba-tiba Ustaz gelem jajar ambek wong wedok. Nyun sewu, Ustaz gelem kali jajar wong wedok. Gelem mantuk ngeten kula mantuk jejer kok. Hati-hati. Kadang-kadang berita seperti itu. Nggih, nyun sewu. Masuk masjid, memasukkan kotak infak. Kok keleresan nyekel kotake niki masuk difoto, diedit, ditulisi pencuri kotak. Saged. Ya Allah, hari ini saya dengan hidup di zaman teknologi. Yang salah dibenarkan, yang benar, yang amanah dikhianati, yang khianat diamanai. Hadis itu tersebut, hati-hati zaman ruwai gitu. Ingat, iman Islam tidak membolehkan saya jenengan bersikap kepada yang lain buruk, menelantarkan, apalagi kemudian mencari kesalahan atau mengumpat, membicarakan keburukan di belakang. Siapapun kita pasti punya keburukan. Tapi kalau itu yang terjadi, nyun sewu, kita nanti akan dihisab di hadapan Allah. Saya jenengan kalau duduk bersama nyaman, bagaimana berpikir dengan orang lain. Kalau saya jenengan bisa makan enak, kira-kira tetangga saya, teman jamaah saya, makannya sama-sama enak apa enggak? Kalau saya jenengan kira-kira sehat walafiat, kepikiran, kok nggak kelihatan bapak ini, kok nggak kelihatan ibu ini, oh sakit. Mari kita doakan, mudah-mudahan semuanya sehat. Kok suatu saat berkesulitan, Pak yo nopo Pak, anak kula kate mlebu sekolah kabeh. Bapake empun dilereni nyambut gawe dodolan kula. Bayar nopo sekolah? Bayar nopo?
Sekolah mriki bayar lho. Mari kita angkat itu. Karena siapa yang berada dalam hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati. Urusan hidup saya jenengan akan diurusi oleh Allah Ta'ala. Maka benar kalau sahabat Abdurrahman pada saat berhijrah ke Madinah, sahabat Sa'ad menjamin, "Hai Abdurrahman, silakan, saya punya harta, mana yang kau suka ambil. Saya punya rumah 2, mana yang kau pilih, silakan tempati." Nek sampeyan kula badan griya kalih Bu, jenengan kajenge manggone sing pundi? Oh, sing pojok niku. Tapi yo botennya huruf ba ya ro dikai harokat dukur napa? Sapi iki momon gratis. Nuwun sewu. Makane mugi-mugi bangunan ini akan disiapkan untuk rumah Ibnu Sabil. Jadi kalau ada tamu-tamu, kalau ada orang-orang, disiapkan kamar yang khusus, bukan hanya untuk tamu, tapi orang yang nyun sewu, mungkin tersesat, mungkin sedang kesulitan, diusir sana, diusir sini, ditempatkan. Tapi mboten ade ya. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang membuat rumah Ibnu Sabil, setelah meninggalnya dia akan mendapatkan hasil kebaikannya. Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi kalimat sederhana ini bisa kita terima, kita bawa pulang. Empun katik mikir awake dhewe. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, menjadi yang terbaik ternyata tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita bisa makan, kita lihat adakah orang-orang dekat kita yang berkesulitan untuk memenuhi kebutuhan makannya? Adakah orang-orang yang berkesulitan dalam hidupnya? Adakah orang-orang yang sedang berkesusahan? Maka itu menjadi target kita. Siapa yang ingin pertolongan Allah, al-abdu fi aunillah, maka al-abdu fi auni akhiri. Seorang itu akan senantiasa mendapat pertolongan Allah Ta'ala apabila orang itu menolong saudara yang lainnya. Mudah-mudahan malam ini saya jenengan merubah sikap. Kalau beli sesuatu, ingat saudara. Kalau mendapatkan sesuatu, ingat saudaranya. Kalau ada saudara yang sedang berkesulitan, maka itulah kesempatan kita mendapatkan pertolongan dan diurusi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji tidak akan salah, keliru, tertukar dalam urusan jaminan kehidupan dan rezekinya. Mudah-mudahan saya jenengan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari keburukan dan mara bahaya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan virus corona, andaikan masih tetap ada, biarlah ada, biarlah berjalan sebagaimana kehendak Allah. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dan senantiasa diselamatkan dari wabah yang sungguh sangat benar-benar tidak kita kuasai. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan Islam dan iman. Mudah-mudahan kita diselamatkan dengan istiqomah dalam beramal soleh. Dan mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan bersaudara, dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusfa wa min du'ain la yustajaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Aslih lana dinana kullah, aslih lana dinana kullah. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.